Takbir Idul Adha ada yang mengatakan bermula subuh Zulhijjah, tapi yang sering diamalkan bermula maghrib dan berhenti asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kapan? Bila dimulai? Dua pendapat. Pendapat yang pertama, asyuru' ila salah. Ketika pagi berangkat dari rumah akan pergi ke tempat sembahyang. Pendapat yang kedua, tenggelam matahari petang kerana awal hari bukan jam 12 malam. Yang awal hari jam 12 malam itu Masehi. Sedangkan dalam Hijriah awal hari ini hari Ahad. Esok Isnin. Bila Isnin itu bermula? Isnin bermula tenggelam matahari, nanti masuk maghrib. Pendapat yang mengatakan takbir diawali lepas matahari tenggelam kerana 9, 10 Zulhijjah itu berawal dari semalam, manakala matahari Sabtu tenggelam, muncul bulan, disitulah dia 9, 10 Zulhijjah. Itu dalil orang yang bertakbir. Di kampung halaman saya, Idul Fitri bertakbir dari lepas maghrib. Idul Adha pun begitu juga. Tapi bila ada orang yang membuat takbir pagi akan berangkat, kita pakai yang diamalkan oleh majoriti mazhab Syafi'i adalah dari matahari tenggelam lepas maghrib itu dia. Apakah takbir itu hanya selepas solat saja? Tidak. Bertakbir Umar bin Khattab di pasar, suk tempat berniaga, hingga bergoncang tiang-tiang pasar tempat berniaga, bertakbir. Maka di rumah pun bertakbir. Tetamu diajak bertakbir. Tadi saya bertamu kepada sahibul bait, sahibul hajat. Kami bertakbir dulu. Ini bertakbir ni amat sangat baik. Wallahu a'lam bishawab. Satu, betulkah binatang korban jadi tunggangan di akhirat nanti? Nanti bila kita berkurban, maka binatang ini nanti akan menjadi tunggangan kita di akhirat. Ada hadis, ada pendapat ulama, ada ijtihad ulama. Ada seorang ulama yang tidak mau, pokoknya dia kalau sudah keluarkan fatwa tak boleh tawar-menawar. Berkurban mesti 7 orang dalam 1 ekor lembu. Bagaimana kalau ditambah dengan kambing? Oh, tak boleh. Karena nanti dia akan tunggangan dia lembu. Kita sekarang berhadapan dengan orang yang rasional. Saya tak nak 1 lembu dengan awak lah. Dia berfikir. Ini memahami targhib wa tarhib, motivasi. Targhib bagi motivasi, tarhib membuat takut. Jadi cerita tentang hewan kurban menjadi tunggangan itu ada dalam kitab. Tapi memahaminya secara akli itu boleh membuat orang nanti menjadi ikhtilaf. Karena ini maknanya motivasi, membagi kita semangat. Supaya seperti dalam perjalanan di dunia saja kita tak nak berjalan kaki, apalagi nanti di akhirat. Adapun yang kita alami nanti di akhirat itu, mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala uzunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. 2. Korban itu fadilatnya apa? Ma'amila adamiyun min amalin. Tidak ada amal anak Adam, manusia, yang paling mulia hari ini, Yauman Nahri, hari ini tanggal 10 ini, min iraqatid dam, menumpahkan darah. Amal yang paling mulia menumpahkan darah. Makna menumpahkan darah? Menumpahkan darah hewan kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah.
hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Dia datang. Kambing-kambing yang dipotong tadi akan datang pada hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduknya. Wa azfariha, dengan kukunya. Wa as'ariha, dengan bulunya. Kukunya, tanduknya, bulunya, sampah yang dicampakkan datang. Apalagi dagingnya, apalagi kulitnya, apalagi lemaknya, apalagi otaknya, jantungnya. Semua akan bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini pernah beramal. Lalu kemudian wa innad dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ard. Dipotong, menetes darah dari ujung pisau, secepat kilat jatuh ke tanah. Ada yang lebih cepat. Wa innad dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ard. Sebelum darah menetes jatuh ke tanah, ampunan Allah lebih dulu turun kepada orang yang berkurban. Fatibu biha nafsan, sucikanlah diri kamu dengan berkurban. Mensucikan diri dengan haji dan umrah, mensucikan diri dengan salat. Tapi ada satu lagi, mensucikan diri dengan berkurban. La yanalallaha luhumuha, Allah tidak mau dagingnya, wala dima'uha, Allah tak mau darahnya, walakin yanaluhut taqwa minkum, yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan dari orang-orang yang berkurban. Apa fadilah akikah? Kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak tergadai. Anak-anak kita tergadai dengan akikahnya. Kalau cincin tergadai, tebus. Kalau kereta tergadai, tebus. Bagaimana menebus anak yang tergadai? Tulbahu anhu yauma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari yang ketujuh. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang elok, yang baik. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor, mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain kita ikut afdal mazhab Syafi'i. Lalu kemudian setelah itu bagaimana harinya? Afdal 7. 7 tak boleh, 14. Hari ke-14 pun tak boleh, 21. 21 pun tak juga tak boleh, busy, sibuk, tak ada macam-macam. Tak usah tengok tarikh lagi. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Saya dah 50 tahun Ustaz. Dulu masa kecil belum ada akikah. Sekarang buat akikah. Oh, sekarang tak usah dulu sebab banyak kambing. Tunggu agak sebulan 2 bulan, beli kambing akikah. Umur 50 tahun. Tapi potong kambing saja. Jangan nak minta ayun. Nah, dulu orang akikah diayun. Umur 50 diayun, patah tiang ayun. Allahu Allah.